Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Yang kami hormati para asatidz, para ulama, para sesepuh kami, kemudian hadirin wal hadirat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita sehingga kita bisa dijumpakan bersama dalam majelis yang mulia yang memperingati hari yang mulia bertepatan di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, termasuk Asyurul Hurum. Alhamdulillah. Hadirin dengan Allah Ta'ala, di dalam surga itu ada satu sungai yusamma Rajab, yang dinamakan sungai Rajab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan air sungai Rajab tadi kepada orang yang berpuasa di bulan Rajab. Maka kalau kita mau dapat minum air sungai Rajab, kita niat puasa semua insyaallah. Kemudian di dalam kitab Anwarul Bahiyah karangan Imam Muhammad bin Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau menerapkan di dalam hadis, di dalam kitab tadi sebuah hadis, walaupun derajatnya tidak sampai ke hasan atau sahih, tapi ini masih dikategorikan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu fi sabi'i wal 'ishrina min Rajab, faman shoma dzalikal yawma kana lahu kafarata sittina syahran." Rasulullah bersabda, saya diutus jadi nabi dan rasul pada tanggal 27 Rajab.
Dan itu besok hari Sabtu. Sekarang ini 26 Rajab. Besok bertepatan 27 Rajab. Wa man shoma dzalikal yauma kana lahu kafaratan sittina asyara. Barang siapa yang berpuasa di hari itu, maka dia akan mendapatkan pahala pengampunan dosa selama 60 bulan. Puasa besok. Hadis lain mengatakan, wa man da'a inda iftarihi kana lahu kafaratan asyra sinin. Barang siapa yang berdoa ketika berbukanya, ketika maghrib, maka dia akan mendapatkan pahala pengampunan dosa 10 tahun. Bulan puasa penuh di bulan Rajab. Kemudian wasyahrul Sya'ban syahri. Kalau bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Ini bulan khusus aku. Sedangkan syahrul Ramadan syahrul ummati. Dan bulan Ramadan dikhususkan oleh Rasul untuk para umatnya, supaya umatnya berbondong-bondong cari bekal untuk akhirat. Maka ini menjelang bulan Ramadan kita bikin amalan banyak-banyak, insyaallah. Kemudian hadirin Allah Ta'ala, setelah 13 tahun kurang lebih Rasulullah mendakwahkan Islam, kemudian wafatlah paman beliau tercinta Abu Thalib. 3 hari setelahnya wafat istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau merasa sedih, sehingga berkeinginan beliau ini untuk hijrah, mencari teman untuk berdakwah, untuk menghidupkan Islam. Maka beliau berkeinginan untuk pergi ke Taif, karena dengan harapan Taif ini rata-rata keluarga Nabi, suku Quraisy. Dengan harapan Rasul, masa keluarga kamu menerima keluarganya sendiri? Pasti mau menerima. Apalagi beda cuaca di Taif ini, cuacanya dingin sejuk karena di perbukitan. Berbeda dengan di Mekah, kotanya gersang, panas, susah dapat air, makanya orangnya keras-keras. Maka Rasulullah SAW ingin hijrah ke Taif untuk menyampaikan Islam, dengan harapan banyak teman yang ikut mengamalkan Islam di Taif. Tetapi setibanya di Taif, Rasulullah SAW malah mendapatkan bahaya dan kepedihan yang tidak disangka-sangka. Keluarga sendiri yang diakui bahkan orangnya lembut-lembut wataknya, tetapi bahkan lebih pedih siksaannya, dilempari batu hingga sampai anak kecil ikut melempari batu Rasulullah. Baik, coba kalau kita renungkan, kita hidup di zaman Nabi, bagaimana nasib kita? Mungkin kita termasuk yang melempar batu kita. Maka sekarang kita bersyukur kepada Allah, lahir-lahir wujud-wujud udah Islam. Tapi beliau mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan darahnya demi pada kaum Taif yang sudah melempari aku batu sehingga berdarahkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan di akhir kalam, ya Allah, kalau ini untuk mencari ridhomu, fala ubali, maka aku tidak khawatir, aku tidak peduli, gak apa-apa, berdarah-berdarah, yang penting engkau ridho kepadaku. Maka akhirnya sebab pengorbanan beliau, berjuta-juta umat Islam sampai kerenukan, bahkan sampai memenuhi Masjid Al-Aqsa. Maka hadirin Allah Ta'ala, setelah beliau susah payah dan bahkan beliau mengatakan tidak ada kesusahan yang saya derita di dalam Islam melebihi penderitaan yang saya rasakan di Taif kemarin. Maka sakit-sakitnya beliau, pedihnya beliau, bahkan kalau kita mau merenungkan wujudnya kita, wujudnya alam semesta, ini semua berkah daripada jasa Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan ini alam semesta. Batang hidup kita ini tidak mungkin wujud ini di dunia kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana jasa Rasulullah kepada kita? Tapi diajak untuk masuk Islam, malah dilempari batu, begitu pedih hati beliau. Maka suatu malam Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menenangkan hati beliau, memberi hadiah supaya beliau tidak susah.
Karena beliau sudah mujahadah untuk Allah, maka Allah punya lebih-lebih lagi balasan yang bisa membuat Rasulullah SAW gembira. Maka itulah kejadian malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Maka turunlah ayat di kota Makkah tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu